di alam menarik partikel lain dengan suatu gaya yang sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Jadi rumusnya adalah F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat. Dengan G adalah konstanta disebut dengan konstanta gravitasi universal. Nah, mungkin masih ingat ini ya, kita pernah bahas tentang gaya gaya fundamental. Ada berapa gaya fundamental? Ada yang masih ingat gak? Ada gaya fundamental, ada 4 ya. Gaya fundamental. Nah, itu kan ada gaya gravitasi ya. Lalu ada gaya elektromagnetik ya. Kemudian gaya apa lagi? Masih ingat gak? Gaya kuat dan gaya lemah, Pak. Gaya nuklir kuat ya. Gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah gitu ya. Nah, di antara keempat ini yang paling kecil yang mana? Nuklir lemah, Pak. Yang paling kecil adalah yang gravitasi ya. Gravitasi ini gayanya paling kecil ya. Coba tadi kita lihat ya, itu kan rumusnya apa ya? F ya, sama dengan apa? G M1 M2 dibagi R. Nah, ini konstanta G-nya kan kecil banget ya. Jadi berapa tuh? 6,67 ya kalau nggak salah ya. Kali 10 pangkat min 11. Coba bandingkan dengan gaya listrik ya. Kalau gaya listrik itu F sama dengan apa? K ya. Q1, Q2 dibagi R. Nah, ini K-nya ini besar banget ya. Berapa K-nya? Ada yang masih ingat? K-nya nilainya berapa? Mungkin apa? 8,89 ya? 8,98. Apa 89? Kali 10 pangkat 9. Itu kan jauh beda ya. Jadi yang ini nih, jadi ya mungkin kalau ya nanti kan tergantung M-nya sih ya, tergantung massa dan tergantung muatannya gitu ya. Tapi kira-kira kan kalau dilihat dari konstantanya ya, itu kan kelihatan bahwa itunya jauh, sangat jauh medan gravitasi gaya listrik dan elektromagnetik ya, itu jauh lebih besar dari gaya gravitasi. Nah, tapi ternyata kan mungkin pernah dibahas ya, gaya gravitasi ininya jangkauannya sangat luas ya di alam semesta ini, gitu ya. Kalau di alam jagat raya gitu, dia jangkauannya sangat luas, lebih itu daripada gaya-gaya lainnya. Nah, itu kenapa? Mungkin ada yang bisa kasih, atau masih ingat dulu apa jawabannya? Kenapa gaya gravitasi itu jangkauannya lebih luas dari gaya elektromagnetik atau gaya nuklir lemah atau kuat, walaupun diketahui bahwa gaya gravitasi itu yang paling lemah. Kenapa? Karena ada apa? Kenapa? Mungkin masih ingat ya? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih ingat jawabannya? Di antara 4 gaya ini, gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat dan lemah, yang paling kecil kan gayanya gravitasi ya. Tapi dia pengaruhnya paling besar, atau jangkauannya paling luas ya, paling terasa gitu, paling dirasakan. Karena apa? Karena apa?
Karena apa? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Ada yang bisa kasih jawaban? Jadi kan misalkan apa? Misalkan ya kan empat-empatnya ada ya. Misalkan katakanlah bumi dengan bulan ya. Nah itu kan yang paling berpengaruh adalah gaya gravitasi ya. Kok gaya elektromagnetiknya nggak berpengaruh? Padahal kan sebetulnya kan ya harusnya berpengaruh kan ya. Atau gaya yang lainnya kok tidak berpengaruh gitu. Sebabnya karena apa? Atau jangkauannya luas sih. Jadi kalau gaya gravitasi itu ya misalkan matahari ya itu kan dia bisa apa ya? Gayanya mempengaruhi bumi ya, Mars, Jupiter segala ya. Itu kan terpengaruh oleh gaya gravitasi si matahari gitu ya. Tapi kok gaya ini nggak ada, gaya listriknya nggak ada, nggak pengaruh. Atau gaya nuklir kuatnya, gaya nuklir lemahnya kemana tuh? Kan kalau benda harusnya ada itunya, gaya-gaya itunya ya. Atau misalkan kita orang ya, kita ada gak gaya gravitasinya? Atau kita ada gak gaya elektromagnetiknya, gaya listriknya gitu ya? Kalau dihitung ya. Mungkin kan kalau yang waktu kita mendorong ya, mendorong benda atau menarik benda itu kan masuk ke dalam gaya apa? Di antara empat gaya ini. Misalkan ini kita ya, kita dorong benda, ini ada benda kita dorong ya, di samping bergerak gitu. Nah ini masuk ke dalam gaya apa? Jenis gaya apa? Apa gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, atau gaya nuklir lemah? Kita mendorong benda. Atau misalkan ya segala yang gaya sehari-hari, gaya gesek, gaya mendorong, gaya tarik itu kan masuk ke dalam gaya ini ya, gaya elektromagnetik ya. Jadi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kan nyata tuh, terasa ya gaya apa? Gaya elektromagnetik terasa. Tapi gaya gravitasinya gimana? Misalkan nih saya ada dua orang ya, gaya gravitasinya ada gak? Ada kan sebetulnya. Misalkan ini punya massa M1 ya, katakanlah ini satu orang. Pertama masanya berapa? 100 kg misalkan ya. Yang kedua masanya berapa? 150 kg. Jaraknya misalkan di antara dua ini katakanlah 1 meter aja ya. Maka gaya gravitasinya kan bisa diukur ya. Jadi ini 6,67 kali misalkan 100 ya kilogram kali katakan ini 200 misalkan orang yang berat banget ya. 200 dibagi 1 meter kuadrat misalkan ya. Nah ini kan 6,67 10 pangkat min 11 ini kan 2 ya, mungkin 2 kali 10 pangkat berapa tuh? 4 misalkan ya. Jadi ini kan tinggal masih 6,67 ya, kali 2 berapa? Atau ini coret jadi 6 ya. 0,67 dibagi 6 kali 10 pangkat min 11 kurang 4 berapa? 7 misalkan ya. Masih kecil. 0,67 10 pangkat min 7 Newton itu ya nggak terasa ya. Gravitasinya nggak terasa. Sangat kecil. Tetap ada gravitasinya. Terus kalau orang ini dengan orang mendorong itu ada gaya listriknya kan jadi bisa diukur ya. Tapi tetap gaya gravitasi itu jangkauannya luas karena apa tuh? Masih ingat? Karena itu tadi ya, karena gaya gravitasi gayanya selalu menarik ya, menarik. Jadi antara dua benda itu dia selalu ditarik. Sedangkan gaya yang lainnya itu bisa apa? Bisa menarik, bisa menolak gitu. Jadi ada dua mutu ya. Bisa menarik, bisa menolak. Jadi
kalau dihitung misalkan ininya banyak ya, probabilitasnya besar gitu, maka yang gaya elektromagnetik atau gaya nuklir lemah itu nanti akan saling meniadakan. Jadi makin lama itu. Jadi yang efeknya terasa itu kalau di alam gitu, alam semesta, ya itu gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi. Mungkin itu. Kemudian masih kita lanjutkan ya. Ini sorry. Nah ini rumusnya ya, kalau secara vektor bisa pakai seperti ini ya. Jadi ada massa M1, ini M2 ya. Ini adalah karena tarik penarik ya, maka F21, ini F12 misalkan. Jadi F21 berarti gaya yang disebabkan oleh massa M2 kepada M1 ya, atau kebalikannya terserah sih. Nah ini dikasih minus berarti min G M1 M2 dibagi kuadrat ada vektor. Dengan tanda minus menunjukkan bahwa partikel kedua ditarik partikel satu dan gaya menuju ke partikel satu ya. Kemudian kita ingin tahu G ya, kecepatan gravitasi ya. Jadi ingat mg didefinisikan sebagai berat benda bermassa m. Dengan G kecepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi G itu sama dengan G ya. G tadi konstantannya 6,67 10 pangkat min 11 dikalikan dengan massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi dikuadratkan. Nah, ternyata nilai G bervariasi terhadap ketinggian. Jadi rumusnya menjadi G ini sama dengan G yang tadi 6, konstantanya dikali dengan massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi ditambah H-nya kan, H-nya ketinggiannya ya. Nanti kalau diukur ya G-nya adalah kalau misalkan H-nya adalah 1000 km, maka gravitasi buminya adalah 7,33 ya. Kalau 2000 kecepatan gravitasinya 5,68. Terus ya sampai misalkan 50.000 ketinggiannya dari permukaan bumi, gravitasinya menjadi 0,13. Makin jauh nanti makin 0 atau bahkan bisa lepas dari gaya gravitasi. Nanti ada perhitungannya kecepatannya. Itu kira-kira tentang gravitasi. Nah biasanya kalau gravitasi atau itu ya, atau yang peredaran planet atau tata surya itu berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan hukum itu ya, Kepler ya. Jadi hukum Kepler itu misalkan satelit, baik satelit alam maupun satelit yang dibuat manusia bergerak mengelilingi planet atau benda langit yang lainnya. Lintasan gerak planet itu disebut dengan orbit, kata si Kepler ya. Gerak satelit dan juga gerak planet dapat dijelaskan dengan hukum Kepler. Kepler menemukan bahwa orbit planet Mars dapat digambarkan atau dideskripsikan secara akurat sebagai sebuah elips ya. Nah, kenapa nih sebagai elips ya? Kemudian sebuah planet bergerak pada orbit elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Faktor jari-jari yang ditarik dari matahari ke planet menyapu luasan yang sama besar untuk setiap interval waktu yang sama. Kuadrat periode orbit elips suatu planet sebanding dengan pangkat 3 sumbus mayor orbit tersebut ya. Jadi mungkin kalau pernah lihat pernah dengar ceritanya ya, si Kepler ini dulu kan dia dapat data dari ada astronom Inggris ya, siapa namanya Tycho siapa namanya gitu saya lupa ya. Nah dia sebetulnya kan kalau gerak planet, kalau anggapannya si Kepler dulu harusnya kan geraknya itu melingkar ya. Kalau gerak melingkar itu kan gerak yang apa ya, yang stabil gitu ya, yang apa namanya, stabil ya. Tapi ternyata dia dapat data. Jadi ada si astronom Inggrisnya itu dia ngedata semua ya, peredaran ruang angkasa gitu ya, ada beberapa planet gitu. Tapi kok bentuknya itu ya tidak bulat gitu ya, tidak lingkaran, tidak berbentuk bulat gitu si peredarannya. Nah si Kepler bingung ceritanya kalau itu. Apa karena datanya salah ya? Ya mungkin datanya salah kali ya. Atau karena rumus ya, kayaknya harusnya geraknya melingkar ya. Ternyata pas dia hitung lagi berdasarkan data ya, jadi itu sebenarnya ininya sesuai dengan data ya. Itu dia dapatkanlah bahwa gerak planet itu sebetulnya
bentuknya elips ya. Jadi ini sebetulnya penemuannya berdasarkan eksperimen, berdasarkan data yang diperoleh dari temannya. Nah, bentuk elipsnya seperti apa? Jadi kalau kita ini seperti ini. Jadi A misalkan ya, A adalah sumbu semi mayor. Jadi A itu dari sini ya, ke misalkan ini elips ya, atau kalau dari sini dari titik sini ke titik sini ya, ke ujungnya sini ya. Lalu yang B adalah semi minor ya, jadi dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Jadi dari sini ke sini itu B, dari sini ke sini adalah A ya. Nah pada kurva berbentuk elips terdapat dua titik fokusnya, titik fokusnya F1 dengan F2 dengan jarak C dari pusat memenuhi persamaan ya. Titik fokusnya adalah A kuadrat ya, berarti dari sini ke sini, A kuadrat dari sini ke sini sama dengan apa? B kuadrat dari sini ke sini ditambah dengan C kuadratnya. Ini menarik ya, elips. Jadi titik fokus dari elips ya. Nah nanti kalau matahari ya, itu gitu. Jadi matahari berada pada titik fokus dari si peredaran planet-planetnya. Ya. Jadi matahari seperti itu. Nah, sebagian besar orbit planet mempunyai bentuk hampir bulat. Contohnya adalah sumbu semi mayor dan semi minor orbit Mars itu berbeda hanya 0,4%. Berarti bedanya sedikit ya. Jadi hampir bulat nih. Sedangkan Merkurius dan Pluto mempunyai orbit paling elips dari 9 planet. Tapi ini mungkin kalau sekarang Pluto ini nggak dianggap planet ya. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu ini Pluto adalah sebuah planet. Selain itu terdapat banyak asteroid dan komet mengorbit matahari dengan mengikuti hukum Kepler. Contohnya ada komet Halley terlihat ketika dekat dengan matahari setiap 76 tahun sekali. Orbitnya sangat elips dengan sumbu semi mayor 76% lebih kecil dibandingkan dengan sumbu semi mayor. Sangat elips. Nah, terus ada hukum Kepler ketiga ya, dapat dibuktikan dengan menggunakan hukum gravitasi Newton. Jadi nanti ini bisa diturunkan ya. Nanti dapatnya adalah T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat dibagi GM R pangkat 3 atau T kuadrat sama dengan K ya, KS dikalikan dengan R pangkat 3 ya. Jadi periodenya sebanding dengan jari-jari pangkat 3. Sedangkan K-nya adalah konstanta. Nanti kalau dihitung K-nya konstantanya adalah dapatnya ini 2,97 kali 10 pangkat min 19 second kuadrat per meter pangkat 3 ya. Itu hukum Kepler ketiga. Ini periode beberapa planet ya. Nah, itu contohnya ini periode planet Bumi, Jupiter dan Neptunus sebagai fungsi jarak rata-rata pelari ke matahari. Mungkin kalau di gambar A ya, itu diplot menggunakan skala aritmatik ya. Jadi bentuknya seperti ini. Misalkan ini satu ya, nanti ini sebelah sini gitu ya. Tapi nanti kalau datanya berada di kalau pakai log ya, log T sama dengan log periode sama dengan 0,5 kali log C tambah 1,5 kali log R misalkan ya. Maka nanti bentuknya akan seperti ini. Garis lurus ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa apa tuh? Ya peredaran planet itu teratur ya, karena berbentuk garis lurus ya, walaupun dalam bentuk log ya. Ini ada contoh perhitungan. Tentukanlah ketinggian satelit geosinkronus ya. Jadi tentukanlah ketinggian planet yang mengorbit bumi dengan periode 1 hari dari permukaan bumi. Oh berarti dia si satelitnya mengelilingi bumi bisa dapat mengelilingi bumi dalam 1 hari ya. Oh, cepat ya, lumayan ya. Nah, ini diketahui jari-jari bumi adalah 6,37 10 pangkat 6 meter. Masa buminya adalah 5,97 10 pangkat 24 kg. Periodenya tadi ya, periode satelitnya itu adalah 1 hari ya. Jadi 8,64 kali 10 pangkat 4 secondnya. Nah, ini ditanya adalah ketinggian satelit yang mengorbit bumi. Jadi tingginya berapa sebetulnya dari itu ya. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus tadi ya, rumus si
Tiga ya, itu menjadi seperti ini ya. Jadi T sama dengan 2Pi dibagi akar GM dikalikan dengan R 3/2. Atau T R sama dengan, kita menjadi R ya, T dibagi 2Pi 2/3 dikalikan dengan GM sepertiga ya. Nanti dapatkan R-nya adalah 4,22 kali 10 pangkat 7 meter ya. Atau ya R ya. Nah, dan kemudian kan kita mau ini terus itu R-nya adalah itu apa namanya? Tapi ini R yang ini itu adalah R dari itu ya, dari pusat bumi, dari pusat ya, dari pusat ke satelitnya. Nah, kalau dari permukaan kita kurangkan dengan jari-jarinya, jari-jari. Jadi dikurang RB sama dengan 3,58 10 pangkat 7 ya. Jari-jarinya kan ini ya. Yang ini bisa ya, 10 pangkat itu ya. Kemudian ini ada hitunglah ketinggian orbit satelit lunar sinkronus dari atas permukaan bulan. Oh, permukaan bulan. Ingatlah panjang satu lunar day, waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi satu putaran penuh pada sumbunya. Jadi bulan berotasi satu bulan penuh pada sumbunya adalah 1 bulan. Atau 27,332 hari. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kita hanya melihat satu sisi bulan. Jadi kita kalau lihat bulan sisinya sama ya berarti ya. Nggak berubah ya. Oke. Terus kita lihat hukum Kepler kedua ya, dan kekekalan momentum angular. Nah, ini hukum Kepler kedua disebut juga hukum sama luas. Ketika waktu yang dibutuhkan suatu planet untuk bergerak dari A ke B, dari sini ya, dari A ke B, misalkan planet dari A ke B, sama dengan waktu yang dibutuhkan dari C ke D, Padahal jaraknya kan beda ya. Dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini kan jaraknya beda ya. Nah, tapi itu harus ditempuh dalam waktu yang sama ya. Artinya apa? Artinya kalau jaraknya beda, tapi ingin waktu yang sama, berarti si kecepatannya yang beda ya. Jadi kalau di sini kan jaraknya lebih jauh ya. Padahal waktunya harus lebih lama, harus sama dengan yang ini. Maka di sini planetnya itu akan kecepatannya akan lebih besar atau kalau lebih cepat dibandingkan dari yang sini ya. Itu. Jadi ketika di antara C dan D, planet harus bergerak lebih cepat daripada di antara A dan B. Nah, ini misalkan ya, orbit bumi berbentuk agak elips. Kenyataannya bumi berada lebih dekat ke matahari selama musim dingin di belahan bumi utara daripada selama musim panas. Apakah laju bumi selama musim dingin A lebih besar dari, B lebih kecil dari, atau C sama dengan lajunya selama musim panas? Ya, mana nih? Jadi bumi itu orbitnya ya elips ya, agak elips. Tapi selama musim dingin dia berada lebih dekat ke matahari. Kira-kira laju bumi selama musim dingin itu gimana? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan lajunya selama musim panas? Ada yang tahu gimana? Izin jawab, Pak. Kalau menurut saya sama aja, karena menurut hukum Kepler tadi kan yang menyapu luas area yang sama, itu kan cuma beda masalah di luas areanya doang kan, tapi untuk kecepatannya mereka sama aja di dua titik yang berbeda.
Tapi ini bukannya tadi ini ada hukum keduanya kan? Ketika waktu yang dibutuhkan suatu planet untuk bergerak dari A ke B sama dengan waktu yang dibutuhkan dari C ke D. Oh. Nah, tapi kan luasnya sama, harus sama ya. Tapi nanti kan ini jaraknya beda nih. Sedangkan ini misalkan nih planet ya, dari A ke B, dari A ke B sama nggak dari C ke D? Kan jaraknya beda ya. Jaraknya beda. Tapi itu dari A ke B itu nanti harus waktunya sama dengan waktu dia bergerak dari C ke D gitu ya. Nah, itu hukum Kepler kedua ya. Jadi dari A ke B harus sama dengan waktunya waktu dia bergerak dari C ke D. Nanti kalau dihitung luasnya nih, luas dari sini ke sini ya, itu nanti luas sama nih. Luas misalkan SDC sama dengan luas SAB nanti ya. Jadi memang ketika di antar cendil planet harus bergerak lebih cepat. Nah, kalau yang ini berarti apa? Buminya kan berada lebih dekat ke matahari. Ya tinggal lihat gambar tadi sih ya. Iya, lebih cepat. Lebih cepat ya. Ini kan ini. Dia harus lebih cepat. Nah, mungkin karena lebih cepat itu ya pengaruhnya di apa ya? Di cuaca ya, di iklim ya. Di musim dingin jadi seperti apa? Karena buminya bergerak lebih cepat. Tapi kita nggak terasa kali ya. Ini bergerak cepat ya. Lalu ini ada apa? Tadi luasan vektornya harus sama ya. Oke. Nah ini ada lagi ya, roket mana yang akan digunakan? Oke. Ketika Anda memiloti pesawat ruang angkasa, Anda dalam sebuah orbit melingkar terhadap bumi ya. Anda menyadari bahwa stasiun ruang angkasa di mana Anda mau merapat berada beberapa mil di depan Anda. Di orbit yang sama, orbitnya sama ya. Untuk mengejar stasiun angkasa, apakah Anda seharusnya menyalakan roket pemercepat atau roket perlambatan? Ini gambarnya gimana ya? Nggak jelas ya. Ini buminya ya. Ini final circular orbit. Mungkin pernah nonton film apa tuh si apa Doraemon kalau nggak salah ya. Ada itu ya. Jadi kan dia pas naik roket ya si apa ya Giantnya masih siapa satu lagi ya Sunio atau siapa tuh ya. Nah dia kan nah itu tadi. Jadi kan harusnya kan kalau misalkan dia kan mau ke ide ya, ke stasiun ruang angkasa ya. Nah, stasiun ruang angkasa itu udah kelihatan ada di depannya tuh ya, di depannya ya. Nah, terus dia apa? Biar cepat sampai, maka dia apa? Dikebut roketnya diperbesar kecepatannya. Maksudnya biar cepat sampai kan. Nah, ternyata nggak bisa ya. Karena apa? Nanti karena orbitnya pindah orbit ya. Jadi malah jauh ya. Nah, nggak bisa. Nah, yang diperlukan adalah sebetulnya nanti malah roketnya harus diperlambat gitu ya. Nanti di sini ada penjelasan di panjangnya. Jadi nggak boleh itu harus diperlambat. Karena kalau dipercepat pindah orbit repot juga deh kalau nggak tahu ilmunya ya. Oke. Kemudian ada lagi nih energi potensial gravitasi ya. Energi gravitasi rumusnya U sama dengan M kali G kalikan dengan Y. Y-nya adalah tingginya. Lalu perubahan energi potensialnya adalah menjadi min G ME massa bumi ya kali massa ya bendanya dikalikan dengan 1 dibagi RF dikurang RI ya. Atau kalau misalkan itu jadi U gravitasi sama dengan energi potensial gravitasi sama dengan minus G M1 M2 dibagi dengan R-nya.
Ini kalau energi pada gerak planet dan satelitnya. Misalkan sebuah benda bermasa M bergerak dengan laju V di sekitar benda berukuran besar bermasa M besar ya. Jadi misalkan M kecilnya bisa aja misalkan satelit ya, baik satelit dan M besarnya adalah misalkan ya planet atau itu ya. Nah masa satelit, masa planetnya jauh lebih besar dari M ya. Gitu. Jika diasumsikan benda bermasa M dalam kondisi diam dalam ruang inersia ya anggapannya diam gitu ya. Maka total energi mekanik E pada sistem dua benda terpisah sejauh R adalah penjumlahan energi kinetik benda bermasa M dan energi potensial sistem. Jadi energi mekaniknya adalah kan rumusnya biasa ya. Energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Atau energi kinetik sama dengan kan biasa setengah mv kuadrat dikurang energi potensial tadi ditambah tapi ini minus tadi ya. G dikalikan dengan M besar kali M kecil dibagi R kuadrat. Total energi untuk orbit melingkar menjadi E sama dengan min G M kali M dibagi 2R. Nah ini misalkan ini sebuah benda masa M diarahkan ke atas dari permukaan bumi dengan laju awal VI mencapai ketinggian maksimum H ya. Nah, kecepatan lepas adalah laju minimum yang harus dimiliki benda untuk keluar dan terbebas dari pengaruh medan gravitasi. Nanti pas diukur ya, maka kecepatan lepasnya itu adalah akar 2G kali ME dibagi R kuadrat. Jadi kalau mau lepas dari pengaruh gravitasi bumi, kecepatannya harus sebesar ini ya. 2 kali G konstanta tadi, konstan gravitasi, dikalikan dengan massa bumi dibagi dengan R ya. Hasilnya itu bisa dihitung. Ini ada contohnya, hitunglah kecepatan lepas sebuah pesawat ruang angkasa bermassa 5.000 kg. Dan tentukan energi kinetik yang harus dimiliki di permukaan bumi agar lepas dari medan gravitasi di bumi. Kita hitung ya, G-nya bisa dimasukkan 2 GM dibagi R, 2 kali itu kira-kira dapatnya 1,12 10 pangkat 4. Ini coba kalau kita hitung benar gak ya? Kita punya massa bumi gak? Penasaran nih. Kita mau hitung ini kan ada ya massa bumi, jari-jari bumi. Coba kita hitung kira-kira dapatnya segitu guys. Kan rumusnya itu adalah berapa? 2 ya. V-nya ya, V lepasnya adalah. Jadi benda bisa berlepas dari itu. Dari rumusnya. Ini ya, akar ya. 2 G M per R ya. Ini kan sama dengan akar ya. 2 lalu kali G-nya kan tadi berapa? 6,67 10 pangkat minus 11 ya. Lalu massa bumi berapa? Massa bumi ya 5,97 10 pangkat 24 ya. Dibagi R-nya berapa? 6,37 10 pangkat 6 gitu ya. Ini sama dengan coba akar ya. Nah ini kan ada, kita kumpulkan yang nilai-nilai ya. Nilai itu kan ada 2 ya. 2 kita kalikan dengan 6,67 kita kalikan dengan 5,97 ya. Kita bagi dengan 6,37 ya. Lalu kan di sini ada itunya nih. 10 pangkat minus 11 ya. 10 pangkat 24 ya. Yang 10 pangkat 6 itu
Kalau kita naikkan jadi 10 pangkat min 6 gitu ya. Iya. Dapatnya berapa nih? Kalkulator coba. Coba 2 ya. 2 kali 6,67 kali 5,97 ya, dibagi 6,37. Oh, ini 12 ya. Akar 12 ya. 12,5 Nah, itu 10 pangkat berapa tuh? 10 pangkat ya, min 11 sama B sama 24 berapa? Nah, 24. Delapan ya, 10 pangkat 8 ya. Bar ini jadi akar 12 ya. Ini di akar, mana akar? Akar ini ya. Oh, 3,5 kali 10 pangkat 4. Kira-kira ini enggak? Hasilnya berapa? 3,5 10 pangkat 4 sama enggak? Kok beda? 1,12 10 pangkat 4 ini sebenarnya ya? Atau salah hitung? Ada salah hitung ya pasti ya. Coba. Kan ini 2 kali 6,67 kali 5,97 dibagi 6,37. Benar ya 12 ya? Ada yang salah hitung? Kayaknya kok ini. Nah, 37. 5,97 10,24 ya. 6,37 10 pangkat 6. G-nya kan berapa? G kan 6,67 ya. 7 10 pangkat min 11 benar ya. Mana nih, kok salah hitung? Masa bumi jadi G. Ini kan 10 16. Oh sorry, bukan 16 ya, 17 nih. Min 11 dengan min 6 kan min 17 ya, sorry. Min 17 berarti, oh iya,
Berarti kalau kita pingin jadi 8 ya, berarti ini 1,2. Gitu ya. Oke, salah berarti. Jadi ini akar 1,2. 1,25 maksudnya ya. Di akar. Ya udah 1,11 ya, 1,12 lah ya. 1,18 jadi 1,12. Oke. Jadi ini udah benar ya. Jadi kecepatan apa? Untuk agar benda tidak terpengaruh lagi oleh gravitasi bumi, maka dia harus mempunyai kecepatannya seperti ini, 1,12 kali 10 pangkat 4 meter per second ya. Terus energi kinetik pesawatnya adalah, energi kinetik awalnya adalah sebesar ini. Kalau misalkan masanya tadi 50.000 ya, 5.000 ya, maka tinggal dikalikan setengah kali 5.000 dikalikan dengan yang ini dikuadratkannya. Nah, dari sini nanti mendapatkan nilainya adalah 3,14 kali 10 pangkat 11 Joule. Nah, ini setara dengan 2.300 galon bahan banyak. Jadi bahan bakarnya besar. Ya pernah di-share juga. Ya. Kalau hukum Newton ke dua ya, apa F sama dengan M kali A ya, yang umum ya. Nah, tapi sebetulnya kan Newton waktu merumuskan bukan ini ya, sebenarnya dia sebenarnya F sama dengan dalam bentuk momentum ya, dp P per dt gitu ya, dp per dt. Atau walaupun sebenarnya waktu itu P-nya belum ada ya, jadi belum, P-nya itu kan definisi dari momentum ya. P itu kan nanti massa dikalikan dengan kecepatan ya, jadi D massa kali kecepatan dibagi dengan, sebetulnya rumus dasarnya itu yang ini ya, rumus dalam bentuk rumus Newtonnya seperti ini kan ya. Nah, ini kalau diturunkan kan jadi apa namanya, dm per dt dikalikan dengan v ya, ditambah dengan m dv per dt gitu ya. Atau kan nanti jadi dm per dt dikalikan dengan v ditambah m dikalikan dengan a ya. Nah, biasanya yang si ini tuh biasanya kalau bendanya masanya tidak banyak berpengaruh, ini 0 ya. Kalau 0 maka kan jadi persamaannya jadi F sama dengan M kali A aja, yang ini aja yang dipakai ya. Nah, itu kalau perubahan massa itu kan katakanlah mobil ya, mobil dari Jakarta ke Bandung itu kan perubahan massanya tidak berubah ya. Jadi misalkan massa mobil dengan penumpangnya 2000 kg misalkan. Nah, mungkin bensinnya berkurang beberapa kilogram, katakanlah 10 kg atau 20. Nah, 10 atau 20 kg dibandingkan dengan 2000 kan ya nggak ada artinya ya. Dianggap perubahan massanya tidak signifikan gitu. Jadi konstanta ini nggak dipakai nih. Yang suku di sini nggak ada. Pada hukum Newton kedua untuk benda-benda yang umum nggak dipakai. Ya. Tapi kalau roket ya, kalau pada roket ini nggak bisa ya. Roket ini harus dipakai yang ininya ya. Karena dia massanya itu sangat berpengaruh. Jadi massa roket itu bahan bakarnya ya. Tadi yang bahan bakarnya tadi itu bisa apa? Bisa kalau nggak salah 75% dari, jadi nanti bahan bakarnya itu habis sekitar 70% dari totalnya ya. Jadi harus itu. Lalu ini bisa ini ada lagi sebuah satelit dalam orbit eliptik mempunyai laju 9 km per second saat berada di titik terdekatnya di bumi. Pada saat itu satelit berada di posisi 7. Ini bisa dihitung ya pakai rumus yang apa, hukum kekekalan energi tadi ya, mekanik.
Jadi ini energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan energi kinetik setelahnya ditambah dengan energi potensial. Jadi dihitung dapatlah R-nya seperti ini. Terus ini ada perubahan orbit satelit ya. Itu bisa dihitung hitungannya. Terus ini ada black hole ya, lubang hitam yang bisa dibaca. Kemudian kita ingin lihat satu lagi ya, ini ya belum tentang keseimbangan ya dan elastisitas. Tentang statika. Ini belum dibahas ya, statika ya. Jadi statika adalah ilmu yang mempelajari sistem yang tidak bergerak. Contohnya ya, misalkan ini ada mobil ya. Sebutkan semua gaya bekerja pada suatu mobil yang diparkir di lereng bukit misalkan ya. Nah ini kan nanti ada gaya gaya gesek ya ke atas. Kan kalau misalkan nggak ada gesek, di mobilnya turun ke bawah ya. Gaya gesek. Lalu ada gaya N ya. Lalu ada gaya gravitasinya ke bawah sini ya. Nah kalau mungkin kalau ininya miring ya, sistemnya miring, maka X-nya juga miring. Jadi X-nya adalah ke sana ya, Y-nya tegak lurus dengan permukaan ininya ya. Maka gaya-gayanya adalah kalau kita lihat di sini gaya pada sumbu X kan berarti ada F ya, sumbu X. Lalu ada lagi gaya ke sini nanti nih ya. Jadi kan ini gaya gravitasi, nanti proyeksi ke sumbu kan ya. Maka kalau diproyeksi ke sumbu kan dari sini nanti ke sana ya. Di sini adalah berarti mg sin theta ya, sin. Di sebelah sana adalah kalau arah sumbu Y itu berarti N dikurang dengan mg sin theta, harusnya gitu ya. Oh ini ada ya. Jadi yang arah sumbu X F ya sama dengan mg sin P atau F sama dengan mg sin P. Jadi ini kalau dalam kondisi seperti ini mobilnya akan ya berhenti ya. Atau dalam sumbu Y N sama dengan N dikurang mg cos P sama dengan 0, atau N sama dengan mg cos P ya. Nah dari sini kan bisa dihitung koefisien geseknya ya. F kan sama dengan mu kali N ya, seperti itu. Nah itu jadi dengan F aja cukup ya. Tapi gimana kalau kasusnya seperti ini? Ditahan oleh dua utas tambang seperti pada gambar. Jadi ada T1, T2 ya. Carilah tegangan pada masing-masing tambang. Nah, kita kan tinggal gunakan sigma F sama dengan 0 ya. Kita dapatkan T1 ke atas ya, T2 ke atas, beratnya mg ke bawah. Jadi T1 tambah T2 sama dengan mg. Tapi ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Persamaannya cuma satu, sedangkan variabel yang tidak diketahui T1 dan T2-nya ada dua ya. Ada dua variabel. Jadi kita harus memerlukan informasi tambahan. Nah, informasi tambahannya kita dapatkan dengan apa? Dengan pakai torka namanya, pakai torka ya. Jadi kalau misalkan si papanya tidak berputar ya, karena papanya diam gitu nanti, maka torkanya atau sama dengan 0. Nah ini kalau kita hitung ya, kita dapetin berapa nih kita ya. Nah, pilih sumbu rotasi pada arah Z. Nah, dalam hal ini adalah keluar halaman melalui pusat massa. Jadi dia pilihnya adalah di pusat massa di sini ya, rotasinya. Nah, torka yang disebabkan tambang di sebelah kanan pada sumbu adalah berarti
torkanya adalah T2 ini dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah dari sini ke sini L dibagi 4. Sedangkan yang sebelah sini, yang T1 ya, itu T1 dikalikan dengan jaraknya adalah L dibagi 2. Nah ini torka satunya adalah minus ya. Karena kalau di sini dianggap suhu putarnya, misalkan di sebelah sana plus, sebelah sini adalah kebalikannya minus. Jadi kira-kira itu. Kemudian yang ini, yang di tengah-tengah, MG ini tidak menimbulkan torka karena pada sumbu putar ya. Tapi kalau misalkan sumbu putarnya kita simpan di sini, boleh nggak bisa. Sumbu putarnya simpan di sini, maka yang T1-nya jadi 0 ya, sebelah sini jadi 0. Yang ininya ada nih nanti. Kita bisa dihitung, yang sebelah sini juga bisa dihitung. Atau sumbu putarnya bisa aja simpannya di sini ya. Atau simpannya di sini, terserah kita sih. Tapi bagusnya sih di sumbu putarnya kita pilih yang dalam perhitungan itu mudah nanti hitungnya ya. Nah, kita hitung torkanya adalah menjadi seperti ini ya. T2 dikalikan dengan L dibagi 4 dikurang tadi ya. T1 dikurang L dibagi 2. Nanti dapatnya T2 sama dengan 2T1. Tadi kita di sigma F dapat persamaan yang ini, T1 tambah T2 sama dengan MG, maka T2 yang ini masukin ke sini ya. Masukin ke sini ya. Jadi kan, jadi T1 tambah 2T1. Atau 3T1 sama dengan MG, maka T1 sama dengan MG. Itu dapatnya. Jadi secara umum untuk statika dapat digunakan dua persamaan, sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Nah ini mungkin penting ketika memilih sumbu untuk menghitung torka, kita harus cerdik berlatihan agar membuat problem menjadi lebih sama ya, gravitasi ya. Nah ini ada contoh lagi. Seorang anak bermassa M duduk di tandu ringan, jadi di sini ya. Tandu ini ditahan oleh kedua orang tua anak dengan masing-masing melakukan gaya F1 ke sana, F2 ke sini ya. Seperti terlihat pada gambar. Hitunglah gaya yang diperlukan agar tandu berada dalam keseimbangan statis. Gunakan ujung kanan tandu sebagai sumbu putar. Jadi sumbu putarnya dia pakai yang sebelah sini ya. Sebelah sini ya, sumbu putarnya sebelah sini nih. Maka kita dapatkan coba ini. Coba kalau kita hitung ya nanti kita samakan dengan jawabannya ya. Ini kalau kita bisa hitung ya, itu di torkanya adalah jadi gimana nih? Torkanya kan ada di sini ya, di F2 ya. Maka kan sigma tau sama dengan 0. Torkanya ada di F2. Maka sebetulnya kan kalau kita hitung semuanya ya, jadi sebetulnya kan F2 kali ya, itu ada gravitasi ya, minus ya. Itu kan ke bawah ya, jadi minus kita anggap min ya. Tapi ininya arahnya itu ke kiri kita anggap minus. Jadi misalkan ini minus ya. Lalu ditambah F1 ya. Jadi min akan sama dengan 0 gitu ya. MG sorry, ini bukan 1 tapi L ya. MG L per 4
4 0 gitu ya, benar ya? Atau ini kan jadi sorry, F1L ya, MG L dibagi 4 gitu ya. Ini kan coret ya. Jadi F1-nya adalah 1/4 lalu sebenarnya ada F1 1/4 MG ya. F2-nya adalah tinggal dimasukkan ke persamaan. F2 sama dengan MG dikurang 1/4 MG. Sorry gambar. F1 ya. F1 itu kan ke atas nih. Ditambah F2 dikurang MG F1-nya kan dapat nih 1/4 MG, maka F2-nya adalah pindah ke itu ya, MG dikurang 1/4 MG sama dengan berapa? 3/4 MG gitu ya. Kira-kira. Nah ini ada lagi misalkan anaknya, anggaplah anak tadi pindah ke posisi yang baru sehingga gaya yang dilakukan ayahnya berkurang menjadi 0,6 mg. Apakah anak ini bergerak ke kiri atau ke kanan? Berapa jauhkah ia bergerak ya? Nah tadi kan kalau gaya yang dilakukan oleh ayahnya kan 3/4 mg ya, atau 0,75 mg. Nah sekarang gayanya berkurang dari 0,75 mg menjadi itu ya. Ini kan tadi bapaknya ada ternyata dihitung ya, kalau yang di sini kan 1/4, jadi ini berbanding terbalik dengan ini ya, 3/4, ini 3/4 ya, 3/4 mg, yang ini adalah 1/4 mg, berbanding itu ya, berbanding dengan jaraknya ya. Nah kalau misalkan di sini menjadi 0,6 ya, maka di sini pasti berbanding kebalik juga ya. Bisa dihitung di sini 0,4-nya ya. F1-nya pasti 0,4-nya ya. Tapi dia nanyanya apa? Geraknya kemana? Nah, geraknya kan pasti anaknya ke sana ya. Ke kiri ya. Karena kalau dia bergerak ke sana kan sebelah sini lebih berat. Kalau dia bergerak ke sana, F2-nya menjadi lebih ringan. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin berapa jauhkah ia bergerak? Nah, gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus yang sini ya. Oke. Terus yang ini udah pernah ya. Yang Palu Hakim. Nah, ini yang kucing misalkan. Satu lagi ya. Kucing berjalan panjang 4 meter. Oh, dari sini ke sini 7 ya. 7 meter. Sorry, 4 meter dari sini ke sini. Masanya adalah 7 kilo masa papannya. Papan ini diletakkan mendatar di atas 2 kaki jauh 0,44 meter. Oh, dari sini ke sini 0,44 meter. Dan dari ujung kiri papan. Dan kaki yang lainnya terletak sejauh 1,5 meter dari ujung kanan. Oh, dari sini ke sini 1,5 meter gitu ya. Saat kucing tiba di ujung kanan papan ya,
papan mulai terjungkit. Berapakah massa si kucing? Nah, coba kalian hitung dulu ya. 5 menit aja. Ya, saya ada perlu sebentar.